Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib, supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi, karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan,
dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Saya percaya kebaikan Tuhan terus menyertai setiap kita. Yang mengalami kebaikan Tuhan, tepuk tangan panjang, katakan haleluya. Sebab betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sebab Tuhan sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Setiap kita merasakan mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Lagi sama-sama katakan, betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari jemaat Tuhan katakan Hosana,
Hosana, ku memuji Tuhan. Angkat suaramu, katakan Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah, kita katakan haleluya. Hosana bagi Raja. Tepuk tangan panjang sekali lagi bagi dia, katakan haleluya. Kami orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan yang kami percaya hadirat-Mu ada di tengah kami. Engkau kebenaran, Engkau kekuatan yang memerdekakan hidup kami. Thank you Lord. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat suaramu, katakan di hadapan Tuhan, kalau ku hidup ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari biar jemaat saja angkat kedua tanganmu, katakan kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Oh, tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Oh Tuhan, tak ada yang dapat menjauhkan dari cinta-Mu, dari kasih-Mu. Oh Yesus Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang menjagaku, sebab Engkau Tuhan yang memeliharaku, sebab Engkau Bapa yang mengasihiku, sebab Engkau Allah yang selalu ada bagiku. Aku datang menyembah, oh, aku datang memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau segalanya bagiku. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari cinta-Mu. Sebab itu angkat kedua tanganmu, datang sembah Dia. Lord, haleluya, haleluya. Kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya bagiku. Mari katakan dari hatimu. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Yes Lord. Ku angkat suara memuji-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya, oh, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan, ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Tangan terangkat, tanda kami menyerah sungguh kepada Tuhan. Nyanyian, ucapan syukur, pujian lewat mulut kami. Biar hanya nama-Mu yang disenangkan. Dan yang kami percaya Engkau Tuhan menikmati setiap penyembahan kami. Bapa, kami berdoa untuk firman-Mu, urapi hamba-Mu. Kau taruh pesan-Mu yang kuat buat hamba-Mu. Buat setiap jemaat Tuhan. Dan aku percaya hari ini, yang lemah jadi kuat, yang miskin diperkaya dengan berkat-berkat rohani. Bahkan kami yang sakit, kami terima kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Aku percaya firman-Mu berkuasa
membebaskan hidup kami. Demi nama Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jumpa lagi dengan saya. Tanpa terasa kita sudah masuk di minggu yang kedua di bulan Februari tahun 2022. Situasi saat ini betul-betul membuat kita khawatir. Ya, di sana sini peningkatan dari pandemi ini sudah mulai terasa sekali. Bahkan bukan di Jakarta saja, tetapi seluruh daerah di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia terjadi lonjakan pandemi yang begitu besar, ya. Tetapi saya percaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Ya, bulan ini berbicara tentang hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Saudara, Tuhan dengan manusia, sejak manusia diciptakan Tuhan, maka sejak itu pula hubungan antara Tuhan dengan manusia tidak bisa dipisahkan. Namun dosa karena perbuatan manusia, maka manusia dan Tuhan terpisah. Sekali lagi, terpisah. Oleh sebab itu, Tuhan yang mengasihi manusia ini, Tuhan yang sangat cinta dan sangat mengasihi ciptaannya yang sangat mulia di mata Tuhan, maka berusaha untuk menyelamatkan manusia. Berusaha untuk menarik kembali manusia, ya, dengan berbagai cara, ya. Tetapi kita tahu perjalanan umat manusia di zaman perjanjian lama, ya, sampai akhirnya Tuhan tidak sanggup lagi karena manusia itu bukan semakin baik, manusia semakin jahat. Lalu dengan terpaksa Tuhan menghabisi manusia dengan air bah. Hanya 8 manusia keluarga Nuh yang diselamatkan dari seluruh muka bumi ini. Umat manusia terlalu berbuat jahat di mata Tuhan. Saudara, kembali manusia dimulai lagi setelah Nabi Nuh dan mulai lagi berkembang biak, ya, sampai akhirnya Tuhan berjanji tidak akan menghukum manusia dengan air bah dan memberikan tanda pelangi sebagai janji Allah. Dan tetapi apa yang terjadi, saudara? Tetap saja manusia tetap tinggal dalam kejahatannya. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Sehingga Tuhan merencanakan bahwa umat manusia harus diselamatkan. Dan untuk itulah Dia rela mengirim anaknya yang tunggal untuk sebagai korban penebusan dosa bagi manusia, bagi saudara dan saya. Jadi hubungan antara Tuhan dengan manusia itu tidak bisa dipisahkan. Ya, hanya dosa ini membuat manusia terpisahkan memang. Tetapi Tuhan yang memiliki kasih kepada manusia ini terus tidak mungkin hatinya menjauh dari manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah grand promise Allah kepada manusia. Wow, jadi Tuhan berjanji kepada manusia karena Dia mengasihi manusia di dunia ini. Makanya dia rela memberikan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, sehingga orang yang percaya kepada anaknya tidak akan binasa, saudara. Jadi saudara, hubungan antara Tuhan dengan manusia itu tidak mungkin dipisahkan.
saudara dan saya pun tidak mungkin lari dari Tuhan. Kita mau bersembunyi dimanapun, tidak mungkin, saudara. Karena Allah kita kasih. Karena Dia mengasihi kita. Jadi saudaraku, hari ini kita berbicara hidup dalam kasih Tuhan. Hidup dalam kasih setia Tuhan. Karena manusia membutuhkan Tuhan. Manusia tidak akan lepas dari hubungan vertikal ke atas, yaitu dengan Tuhan, dan hubungan horizontal ke samping, yaitu kepada manusia, sesama manusia. Tuhan menginginkan hubungan kedua-duanya dilaksanakan manusia dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, dan dengan landasan kasih yang daripada Tuhan. Katakan amin. Hubungan vertikal ke atas yang dilakukan manusia adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Karena sesungguhnya Allah yang Maha Kasih itu menjaga dan melindungi manusia tersebut. Dan kita sebagai manusia membutuhkan Tuhan sebagai perisai di dalam kehidupan kita. Daud pernah mengatakan di dalam Mazmur 116 ayat 1, "Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku." Wow. Kalau kita bisa bergaul karib dengan Tuhan, saudara, maka kehidupan manusia itu pasti berhasil. Katakan amin. Jadi keberhasilan kita bukan karena kehebatan kita, tetapi karena peran serta Allah di dalam hidup kita. Sejauh mana peran serta Allah dalam hidup kita, itu yang menentukan keberhasilan saudara dan saya. Katakan amin. Jadi sekali lagi saudara, hubungan Tuhan dengan manusia ini tidak mungkin bisa dipisahkan. Dan sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah menerima kasih dari Tuhan, biarlah kita pelihara anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Melalui kasih-Nya dan Kristus menyelamatkan hidup kita. Kita boleh terima Kristus dan tinggal di dalam Kristus. Haleluya. Jadi saudaraku, sementara hubungan horizontal yang dilakukan manusia kepada sesama manusia adalah bukti ketaatan manusia atas perintah Tuhan. Yohanes 15 ayat 12 dan 17. "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Di ayat 17 diulangi lagi, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Katakan amin. Orang Kristen dan orang percaya seharusnya pegang perintah ini. Karena kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengikuti perintah ini, dan kita tidak bisa mengasihi sesama kita, maka kita adalah seorang penipu. Kita adalah seorang pendusta. Dan kita tidak mengenal Allah. Di mana ayatnya? Yes, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih." Haleluya. Yes, hidup dalam kasih Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kasih Tuhan artinya siap berkorban. Upah kita adalah mahkota kehidupan saudara, yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Kita semua akan mendapatkan mahkota kehidupan asal kita melakukan kehendak Bapa. Bapa menghendaki kita selalu hidup dalam kebenaran dan kasih. Amsal 21 ayat 21 mengatakan, "Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan."
kebenaran, dan kehormatan. Haleluya. Jadi ketika kehidupan kita berjalan dengan baik, serta penuh sukacita dan berkat yang melimpah, ketika keluarga kita damai-damai saja, karir, pekerjaan, usaha, semuanya dalam keadaan baik, kesehatan kita semua dalam keadaan baik semua, kita gampang mengatakan bahwa oh, kita hidup dalam kasih Tuhan. Lalu bagaimana jika sebaliknya, saudara? Yang di hidup kita penuh dengan pergumulan, penuh dengan tekanan, dan penuh dengan penderitaan. Bagaimana kita, dan mungkin kita mengalami kelaparan, atau kesulitan ekonomi, atau dalam keadaan sakit, keluarga yang berantakan, hidup yang teraniaya. Apakah kita masih bisa katakan Tuhan sedang mengasihi kita? Atau apakah kasih setia Tuhan tidak tinggal dalam kehidupan kita? Ada seorang ibu, wanita muda, ya, yang mengalami pengalaman pahit di dalam hidup pernikahannya. Selama kehidupan pernikahannya, dia mengalami aniaya, tindakan kasar dari suaminya. Bahkan tidak jarang suaminya mengkhianatinya. Sampai suatu ketika sang suami mengalami kecelakaan yang menyebabkan suaminya mengalami kelumpuhan total. Dan sang suami tidak ada yang mengurus kecuali istrinya seorang. Pada saat seperti itu, saudara, bukankah ibu muda ini memiliki alasan yang kuat untuk menunjukkan rasa kecewanya, sakit hati, dan meninggalkan suaminya tanpa harus bersusah payah merawat suaminya itu, serta memulai kehidupan yang baru. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ibu muda ini dengan kasih setianya yang merawat suaminya. Bahkan ketika luka di dalam tubuh suaminya membusuk dan menyebabkan adanya belatung-belatung, ibu ini tidak jijik membersihkannya. Dan selama merawat suaminya, tidak ada satu kata pun kasar keluar dari mulutnya. Dia merawat dengan kasih. Jika kita membaca kisah ini, saudara, kita pribadi bisa berapa lama tahan menghadapi situasi itu? Mungkin kita bisa bertahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Tetapi apa yang terjadi atas ibu ini? Ibu ini mampu merawat suaminya selama 20 tahun sebelum suaminya dipanggil pulang. Merawat dengan kasih, merawat dengan tulus, dengan setia. Mengapa ia dapat melakukan hal itu? Mengapa ia mampu mengasihi suaminya yang telah menyakiti hatinya, yang menghancurkan hidupnya? Merawat sampai 20 tahun, saudara. Jawabnya, itu karena kasih. Jawabannya adalah karena ada satu kasih yang sangat luar biasa yang telah menjamah jiwanya dan mengisi tabung rohnya dengan kasih Tuhan yang tidak terbatas itu. Kasih itu adalah kasih Allah. Sebuah cinta tentu tidak akan pernah lepas dari kesetiaan. Maka dari itu, memang sudah sepatutnya untuk tetap setia apabila sudah membangun sebuah komitmen. Teladan Tuhan mengenai kesetiaan pun bisa kita amalkan, bahkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amsal 3 ayat 3 dan 4.
Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka kau akan mendapat kasih dan penghargaan dan pandangan Allah serta manusia. Katakan amin. Jadi kalau kasih begitu menguasai kita dan kita pegang kasih itu, kita kalungkan pada leher kita, kita tanam di dalam hati kita, kita bukan hanya mendapat penghargaan dari manusia, tetapi Allah menghargai apa yang kita lakukan. Kasih itulah yang sesungguhnya kasih Allah yang memampukan kita untuk melakukan suatu pengorbanan. Ya, hidup dalam kasih Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam kasih Tuhan harus diekspresikan dengan sukacita. Katakan amin. Sebagai tanda syukur akan kasih setia Tuhan pada kita, maka Tuhan menginginkan kita untuk tinggal dalam kasih Tuhan dan mengekspresikan kasih Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab kasih dari Tuhan itu tidak hanya berisi ucapan, saudara, tetapi Tuhan mewujudkan secara nyata di dalam hidup kita. Pemeliharaannya, berkat-berkatnya, dan keselamatannya. Kita pun yang telah menerima anugerah kasih-Nya tidak boleh disimpan untuk diri kita sendiri, tetapi supaya kita bagikan dan kita salurkan bagi orang lain. Katakan amin. Sehingga orang bisa merasakan sukacita yang kita rasakan. Haleluya. Karena dengan berbuat seperti itu, maka Tuhan akan bersukacita, yaitu karena kita saling mengasihi. Haleluya. Jadi kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kita itu harus dibagi kepada siapapun. Yohanes 15 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kasih setia Tuhan adalah kekuatan dan sukacita kita menjalani kehidupan, adalah suatu keharusan. Kasih setia Tuhan adalah pegangan kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Katakan amin. Kesetiaan kasih Tuhan tidak perlu untuk diragukan lagi, tetapi yang perlu untuk dipertanyakan adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena betapapun kotornya diri kita, betapapun tidak layaknya kita, Allah tetap mengasihi kita. Haleluya. Allah tahu kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bebal, orang-orang yang kotor dan jauh dari setia. Namun kasih-Nya tidak pernah berubah kepada kita semua. Haleluya. Allah tetap mengasihi saudara dan saya. Karena itu hiduplah dalam kasih Tuhan selamanya. Ayo sama-sama di bulan ini hidup dalam sukacita adalah ciri khas kita sebagai orang percaya. Sukacita bukan hanya ketika mendapat keuntungan yang banyak, kesuksesan dalam karir, akan tetapi bersukacita juga dalam situasi apapun. Memang harta, kuasa, dan jabatan membuat manusia bersukacita, namun sifatnya sementara. Tetapi sukacita yang bertahan lama adalah di dalam Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, terima kasih. Kami sudah belajar bersama-sama bahwa hidup dalam kasih Tuhan sungguh suatu hal yang sangat luar biasa. Engkau sungguh mengasihi kami
Sejak kami manusia diciptakan oleh Tuhan, Engkau menciptakan kami begitu sempurna, begitu mulia. Dan terus Tuhan, pada waktunya sampai hari ini pun Engkau tetap memelihara kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih setiamu tidak pernah kami ragukan dalam hidup kami. Bahkan Engkau sudah mengirim Putra Tunggalmu untuk menebus dosa kami semua. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah begitu nyata akan kami semua. Dan kami sekarang hidup dalam anugerah Tuhan. Kami sudah diselamatkan. Dosa kami sudah ditebus. Dan biarlah kami hidup dalam kasih Tuhan. Dan kami mau belajar untuk terus belajar memiliki kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau, sehingga kesempurnaan ini menjadi bagian kami. Kami tidak tergoyahkan. Kami akan kuat. Kami tetap bersuka cita. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, situasi keadaan yang mungkin tidak menguntungkan, yang tidak membuat kami bisa tersenyum, tetapi kami melihat ada Tuhan yang selalu hadir di dalam hidup kami. Itu yang membuat kami bersuka cita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih. Berkati setiap jemaat-jemaat yang mendengar ibadah ini Tuhan. Ibadah online ini Tuhan. Berkati dengan berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Kasih Tuhan menyertai. Saat ini yang sedang sakit Tuhan, Kau tolong Tuhan. Ku campur tangan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang sakit COVID, sakit apapun, batuk, pilek, semuanya. Saat ini Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang sedang mengalami tekanan, kesesakan, ekonomi, masalah keluarga, semuanya Tuhan. Kau campur tangan, pulihkan Bapa, pulihkan Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan, Allah kami yang penuh dengan kasih, yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan hidup di dalam kasih Tuhan. Ke depan kami, pemeliharaan Tuhan akan hidup kami semakin jelas, semakin nyata pada saat kami bersandar mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai bicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Shalom, bagi Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Berikut adalah seputar kegiatan seminggu ke depan. Ibadah minggu depan pada tanggal 20 Februari 2022 akan diadakan secara online dan diadakan dalam satu kali ibadah pada pukul 10 pagi. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pastor James Victor. Kami juga memiliki mesbah pagi, diadakan secara online setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 5.40 pagi hingga 7 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti rumah doa setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 12 sampai 1 siang secara langsung di ruang ibadah kita. Kami juga mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti Pray, Praise, and Worship setiap hari Minggu pukul 3 sore hingga 4 sore secara langsung di ruang ibadah kita. Bagi saudara-saudari yang rindu untuk menabur, dapat melakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara. Bagi saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, dapat mengirimkan permohonan doa via WhatsApp di 081 611 94 226. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, kami terus berdoa untuk presiden, wakil presiden kami Tuhan. Berikan hikmat buat mereka Tuhan. Visi misi yang darimu Bapa, di dalam memberikan Tuhan pengelolaan negara ini, sehingga kesejahteraan, kemakmuran, kelimpahan Tuhan curahkan Bapa. Kesejahteraan ekonomi Tuhan, keamanan Bapa. Demikian juga para menterinya Tuhan, bekerja sama Tuhan, membangun negeri ini Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami doa Tuhan, buat hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan. Engkau berkati dia dengan urapan Tuhan Yesus. Dan juga Bapa, Engkau senantiasa Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya Bapa. Dan setiap jemaat-jemaat Bapa yang mendengarkan Tuhan Yesus, biarlah bertumbuh iman kami Tuhan Yesus di dalam Engkau Bapa. Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan buat setiap hal yang Kau berikan atas kami Tuhan. Dan Tuhan, kami doa buat gereja-Mu Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mengizinkan Tuhan untuk gereja-Mu dibuka secara offline Tuhan Yesus, sehingga kami bisa beribadah di dalamnya. Baik hamba-hamba Tuhan, baik para jemaat, baik kami semua Tuhan boleh ibadah secara offline Bapa. Di dalam nama Yesus, waktu yang terbaik Tuhan akan berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, dan kami akan siap menerima berkat dari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan untuk sepanjang minggu ini, dan biar Tuhan menyertai kita semua. Mari angkat tangan dan arahkan hatimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lumbung-lumbungmu, diberkati semua pekerjaanmu, diberkati semua usahamu, diberkati semua pelayananmu, dan apapun yang kau kerjakan, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Angkat dua tangan kita sama-sama di depan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi angkat dua tangan sama-sama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur
syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan